Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dari kajian kita pada fikih ibadah yaitu tentang kurban dan akikah. Pertama, kurban. Kurban sering juga disebut dengan istilah udhiyah, yang mana kurban itu adalah menyembelih hewan ternak setelah selesai salat Idul Adha pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 dari bulan Zulhijjah, dengan tujuannya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pensyariatan kurban, ya, kurban ini ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dalam ayat lain dikatakan فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Hukum berkurban bagi seorang muslim atau keluarga muslim yang mampu dan memiliki kemudahan, ya, dia sangat dianjurkan untuk berkurban. Jika tidak melakukannya, maka menurut pendapat Abu Hanifah, ia berdosa. Dan menurut pendapat jumhur ulama, dia tidak mendapatkan keutamaan pahala sunnah. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapatkan kelapangan tapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hewan yang boleh dikurbankan itu adalah hewan ternak berupa onta, sapi, dan domba, serta kambing. Nah, lalu ketentuan hewan kurban. Pada unta tidak boleh umurnya kurang dari 5 tahun, pada sapi tidak boleh umurnya kurang dari 2 tahun, sedangkan pada kambing umurnya tidak boleh kurang dari 1 tahun, pada biri-biri tidak boleh usianya kurang dari 6 bulan. Sedangkan kondisi fisik dari hewan kurban tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Hewan yang dikurbankan mestilah gemuk, bertanduk, dan tidak boleh ada cacat. Ataupun yang dimaksud dengan cacat di sini adalah seperti buta, ya, atau buta sebelah, pincang, sakit, tidak ada sumsum tulang karena terlalu tua atau kurus kering. Sedangkan cacat yang ditolerir seperti telinganya sobek, tanduknya patah atau retak, ya, atau ekornya putus, atau sebagian seluruhnya hanya memiliki 1 biji kemaluan. Hal yang demikian bisa ditolerir jika seandainya tidak ada lagi hewan kurban yang bisa dikorbankan. Tapi kalau seandainya ada yang lebih baik, maka tentu yang lebih baik itu yang lebih utama. Waktu penyembelihan, ya, yang dikategorikan sebagai ibadah itu adalah ketika telah selesai melaksanakan Idul Adha. Jadi kalau seandainya sebelum Idul Adha tidak dikategorikan sebagai ibadah kurban. Dan kemudian juga setelah Idul Adha dilakukan juga pada hari-hari tasyrik dari 11, 12, 13 dari Zulhijjah. Itu adalah waktu-waktu pelaksanaan dari penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya adab dalam menyembelih hewan kurban, ya. Hewan tersebut disembelih dalam keadaan hidup. Penyembelih harus orang yang balik, berakal, dan muslim, ya. Dan dia profesional, ya, tentu karena juga harus muslim. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang non muslim dan membaca basmalah. Alat digunakan ketika menyembelih haruslah benda yang tajam dan dapat melukai binatang secara cepat. Ada menyembelih hewan kurban itu dan juga memperlakukan hewan kurban itu dengan baik, ya. Dan selanjutnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan, dengan diniatkan untuk seseorang, semoga Allah menerimanya. Pembagian hewan kurban, daging kurban itu, ya, berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara ay yakuma ala butnihi wa ay yaqsima butnahu kullaha luhumuha wa juluduha wa jilalaha fi masakin wa la yu'ti fi jazaratiha syai'. Jadi berdasarkan kepada hadis ini,
Hewan kurban itu bisa dibagikan kepada keluarga, kepada fakir miskin, serta diberikan kepada karib kerabat yang lainnya, walaupun dia adalah orang yang kaya. Hikmah kurban yang pertama, mengenang kembali peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, berbagi kebahagiaan dengan keluarga, fakir miskin, serta karib kerabat. Meningkatkan amaliyah dalam kehidupan dunia. Selanjutnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah akikah. Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran dan mencukur rambutnya. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan mengutip pendapat Imam Jauhari. Pensyariatan akikah, hadis Rasulullah SAW menjelaskan, an Salman bin Amirin Dhabbi qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma'a gulami aqiqatun fa'ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Jadi ada anjuran Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah akikah. Begitu juga dengan hadis yang setelahnya ini. Kemudian juga hadis yang berkaitan dengan pensyariatan akikah juga. An Aisyah akhbaratha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahum anil gulami syatani mukafi'atani wa an jariyati syatun. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, pelaksanaan akikah disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran. Jika tidak mampu pada hari itu, maka pada hari ke-14 atau pada hari ke-21. Dan jika seandainya tidak sanggup, maka terserah kapan seseorang itu mampu untuk melaksanakan akikah bagi anaknya. Nah, lalu kemudian ketentuan pada akikah jenis hewan yang disembelih itu adalah kambing yang minimal umurnya itu adalah 2 tahun, bagi anak laki-laki 2 ekor, dan bagi anak perempuan itu adalah 1 ekor. Nah, pelaksana akikah itu memang pada prinsipnya adalah orang tua, karena anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Namun kalau seandainya orang tua tersebut dibantu atau dibiayai oleh orang lain untuk mengakikahkan anaknya, maka hal itu boleh. Dan bagaimana dengan seseorang yang mengakikahkan dirinya sendiri? Hal ini tidak ada contohnya dalam Islam. Hikmah dari akikah, yang pertama membebaskan anak dari ketergadaian. Sebagaimana dijelaskan, anak itu marhunun, tergadai, maka menembusnya itu dengan akikah. Pembelaan orang tua di hari kemudian atau di hari akhir, menghindarkan anak dari musibah dan kehancuran. Lalu kemudian pembayaran hutang orang tua kepada anaknya, pengungkapan rasa gembira dan syukur, memperkuat tali silaturahim, sumber jaminan sosial dan menghapus kemiskinan di masyarakat, karena ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya melepaskan bayi dari godaan setan dalam urusan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.